Coba deh, bayangin seorang dokter di abad ke-9. Karyanya itu jadi kitab suci kedokteran selama 500 tahun. Dia juga ngerawat orang miskin gratis. Tapi di sisi lain, dia dicap sebagai penentang agama yang paling berbahaya. Kok bisa? Nah, ini dia kisah luar biasa Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi. Jadi, di satu sisi, dia ini jenius sains yang dipuja-puja. Tapi di sisi lain, dia dianggap filsuf sesat. Ini kan aneh banget. Inilah paradoks seorang Al-Razi. Gimana ceritanya satu orang bisa jadi pahlawan sekaligus musuh bebuyutan? Oke, kita mulai dari terobosannya yang paling gila. Dulu orang anggap cacar sama campak itu penyakit yang sama. Bayangin, itu kan kekeliruan yang fatal banget. Nah, Al-Razi lah orang pertama yang bilang, tunggu dulu, ini beda. Dan dia bedainnya bukan pakai tahayul, tapi pakai pengamatan klinis yang super teliti. Cuma dari sini aja udah nggak kehitung berapa banyak nyawa yang dia selamatkan. Tapi kontribusinya jauh lebih gede dari itu loh. Kita lihat aja karya raksasanya, Kitab Al-Hawi. Ini bukan cuma buku biasa. Ini tuh kayak Google-nya dunia kedokteran zaman itu. Semua ilmu dari Yunani, Persia, India, ditambah hasil risetnya sendiri, semua ada di situ. Saking fundamentalnya, buku ini jadi pegangan wajib di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Dan ini nih yang bikin tuduhan sesat itu jadi makin aneh. Sisi kemanusiaannya. Dia itu bukan cuma ilmuwan di Menara Gading, tapi juga dokter yang hatinya mulia banget. Dia bangun rumah sakit gratis di Baghdad, dan bahkan nulis semacam buku panduan medis buat rakyat biasa. Tujuannya? Supaya orang yang paling miskin pun bisa ngobatin diri sendiri. Luar biasa kan? Nah, sampailah kita ke pertanyaan utamanya. Dengan semua kebaikan dan kejeniusan itu, kok bisa-bisanya muncul tuduhan penistaan agama? Emangnya apa sih yang dia lakukan sampai bikin geger sebesar itu? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama penyelidikan kita. Kasus kesesatannya. Apa aja sih tuduhannya? Tapi ada satu catatan penting banget di sini ya. Kita dengar cerita ini dari sudut pandang orang-orang yang nggak suka sama dia. Jadi ini bakal menarik. Jadi, ini dia beberapa ide radikal yang dituduhkan ke Al-Razi. Pertama, katanya dia percaya kalau akal manusia aja udah cukup buat nemuin kebenaran. Artinya, peran nabi dan wahyu jadi nggak perlu-perlu amat. Kedua, dia juga dituduh bilang kalau semua manusia itu setara kapasitas akalnya. Di zaman itu, ide kayak gini jelas mengguncang fondasi sosial dan agama sampai ke akarnya. Dan puncaknya, ini dia, teori 5 kekekal. Teori ini langsung menabrak keyakinan paling dasar, yaitu hanya Tuhan yang kekal. Menurut Al-Razi, katanya ada 4 hal lain yang juga abadi, jiwa, materi, ruang, dan waktu. Ini kan menempatkan Tuhan di posisi yang beda banget dalam kosmos. Dan bagi banyak orang waktu itu, ide ini sangat-sangat berbahaya. Nah, disinilah plot twist pertama muncul. Buku-buku filsafat Al-Razi yang paling kontroversial itu hilang. Nggak ada jejaknya. Kita cuma tahu isinya dari kutipan-kutipan yang ditulis sama musuh bebuyutannya, terutama Abu Hatim Al-Razi. Adil nggak sih? Ini tuh sama aja kayak kita mau menilai kasus, tapi kita cuma dengerin omongan jaksa penuntutnya doang. Aneh kan? Oke, kita simpen dulu tuduhan-tuduhan tadi. Sekarang mari kita lihat bukti yang nggak bisa dibantah sama sekali. Kejeniusan Al-Razi sebagai dokter. Nah, di bidang ini warisannya itu solid banget, nggak bisa diganggu-gugat. Coba deh lihat cara otaknya bekerja. Dia bedain penyakit itu murni berdasarkan data lapangan. Kapan demamnya mulai, ruamnya muncul di mana, gejala lainnya apa aja. Ini bukan lagi ngomongin soal tahayul atau teori-teori kuno yang ngawang-ngawang. Ini adalah cikal bakal ilmu diagnostik modern yang kita kenal sekarang. Produktivitasnya juga jangan ditanya. Gila, dia nulis lebih dari 200 buku dan artikel. Dan itu bukan cuma soal kedokteran loh, tapi juga filsafat, kimia, dan macam-macam lagi. Ini nunjukin tingkat dedikasi dan kejeniusan yang bahkan menurut standar sekarang pun susah banget ditandingin. Dan inovasinya nggak berhenti di situ aja. Dia orang pertama yang pakai alkohol sebagai antiseptik. Pertama yang pakai benang jahit dari usus hewan buat jahitan di dalam tubuh. Dia juga yang pertama kali mendeskripsikan alergi. Ini semua kontribusi konkret yang nunjukin kalau pemikirannya itu jauh banget di depan zamannya. Oke, jadi sekarang kita udah lihat dua sisi medali. Al-Razi si jenius medis dan Al-Razi si tertuduh sesat. Sekarang yuk kita coba bongkar misteri ini dan kita tanya, seberapa kuat sih bukti-bukti tuduhan itu? Nah, ini dia poin yang bisa dibilang bomnya.
Sumber utama semua tuduhan ini, yaitu tulisan Abu Hatim, ternyata tidak pernah sekalipun menyebut nama Al-Razi. Dia cuma bilang berdebat dengan seorang penentang agama. Tuduhan bahwa orang itu adalah Al-Razi itu baru ditambahkan sama pembaca-pembaca generasi setelahnya. Ini kan secara fundamental ngeruntuhin seluruh kasusnya. Ilmuwan besar setelah Al-Razi, namanya Al-Biruni, juga sadar ada yang aneh. Gimana mungkin orang yang sama nulis buku yang katanya nyerang konsep kenabian, tapi di sisi lain dia juga nulis buku yang judulnya malah nyuruh kita nyebarin ajaran Nabi. Kan nggak nyambung. Ada yang nggak beres di sini. Nah, mungkin ini interpretasi yang paling masuk akal. Al-Razi itu kemungkinan besar bukan musuh agama, tapi musuh dari iman yang buta. Menurut filsuf Peter Adamson, dia itu cuma seorang rasionalis tulen yang percaya kalau keyakinan itu harus tahan uji oleh akal, bukan diterima mentah-mentah. Jadi yang dia tantang itu bukan agamanya, tapi cara orang beragama yang cuma ikut-ikutan tanpa mikir. Dan mungkin bukti paling kuat justru datang dari tulisan Al-Razi sendiri. Di banyak karyanya yang masih utuh sampai sekarang, dia sering banget membuka tulisannya dengan pujian kepada Tuhan dan Nabi Muhammad. Aneh banget kan? Kelakuan macam apa itu buat seseorang yang dapat cap sebagai musuh agama nomor 1? Jadi, apa kesimpulannya? Mungkin pada akhirnya yang paling penting itu bukan soal cap sesat atau bukan. Warisan sejati dari Al-Razi adalah metodenya, semangatnya untuk nggak pernah berhenti bertanya. Kenapa? Metodenya ini bisa kita pecah jadi 3 pelajaran penting buat kita sekarang. 1. Verifikasi sebelum percaya. Dia tuh ngetes teori dokter Yunani kuno kayak Galen, nggak langsung ditelan mentah-mentah. 2. Nilai argumennya, bukan siapa yang ngomong. Dia nggak takut bilang Galen salah kalau buktinya emang begitu. 3. Data dulu, baru kesimpulan. Dia ngamatin ratusan pasien dulu sebelum nulis teorinya. Nah, inilah esensi dari berpikir kritis. Kutipan dari Al-Razi sendiri ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia bilang pada intinya kalau ada yang nggak setuju sama dia, silakan sampaikan argumennya. Kalau argumen mereka benar, dia bakal ngaku. Kalau dia nggak setuju, dia bakal berdebat balik buat buktiin pendapatnya. Ini kan semangat sejati dari ilmu pengetahuan. Bukan soal menang kalah, tapi soal mencari kebenaran lewat debat yang rasional. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua. Warisan Al-Razi itu sebenarnya sebuah tantangan. Di zaman sekarang yang penuh misinformasi, di mana gampang banget kita cuma percaya sama apa yang pengen kita dengar, semangat dia untuk terus bertanya kenapa, untuk berani nantang otoritas, dan untuk selalu nuntut bukti, itu jadi relevan banget. Bahkan mungkin lebih penting dari kapanpun. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa pemikir-pemikir pemberani hari ini yang masih mau melakukan hal yang sama?